Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How's your holiday guys? Semoga liburan kalian menyenangkan. Hari ini sebenarnya udah hari Jumat lagi sih. So technically ya sebentar lagi kita weekend lagi gitu ya. Besok udah Sabtu, besoknya lagi udah Minggu. Nah sebenarnya kita ngelihat hari ini sebagai hari yang spesial guys, karena US session akhirnya kembali aktif. Jadi ini adalah the first market open untuk US session, which means Wall Street harusnya lagi sibuk. Kenapa Wall Street sibuk? Ya karena market akan secara aktif melakukan transaksi yang terpending ya setelah tanggal 1 Januari kemarin market libur. Apakah langsung aktif banget? Saya rasa sih belum terlalu, karena kita bisa bilang mungkin vibes-nya sama kayak di Indonesia ya. Kalau hari kejepit kan pergi kerja juga kayak males-malesan gitu ya. Cuma paling nggak, bayangan saya begini, akhir tahun 2024 Desember, institution money whales harusnya probably mereka udah lagi dalam keadaan review portofolio mereka, dan actionnya harusnya either per momen saat ini, which means hari Kamis dan Jumat besok, atau minggu depan. Ya, kenapa minggu depan? Karena nunggu non-farm payroll, dan mereka masih libur guys minggu depan, ada US National Day. Tapi memang malam hari ini kita ngelihat ya, itu ada FOMC meeting minutes. Ini ada report dari pertemuan FOMC di bulan Desember lalu. Jadi yang namanya meeting minutes itu dia merilis report, yang dimana report tersebut seperti kita bilang notulen lah dari hasil pertemuan sebelumnya. Biasanya minutes report itu di-update 3 atau 2 minggu gitu setelah meetingnya dijalankan ya. Dan dijalankannya kapan ya? Bulan lalu teman-teman ya, Desember, waktu The Fed memberikan keputusan suku bunganya. Nah guys, anyway, minggu depan ini berbicara soal labor market ya. Jadi akan ada JOLTS job opening, ADP non-farm payroll, kemudian unemployment rate dan non-farm payroll. Ini bakal jadi ya bisa dibilang data-data yang sangat krusial bagi pengambilan keputusan serta bagi the Federal Reserve sendiri. Jadi kalau kita mereview dari hasil press conference terakhir, ya Jerome Powell sudah menyampaikan kalau main concern mereka adalah di potensi inflasi yang bisa terus naik di tahun 2025 ini, dan itu artinya mereka merasa tidak punya urgensi ya untuk memangkas suku bunga unless data labor marketnya berkata lain. Nah ini bisa jadi katalis pendorong untuk mereka mikir-mikir lagi. Jadi pada saat nanti Maret keluar SEP yang baru, mungkin bisa direview sama mereka kalau memang ternyata stimulusnya itu harus dijalankan gitu ya, nggak bisa nggak dijalankan gitu. Ya itu kira-kiranya teman-teman. So for this week ya market nggak terlalu banyak activity harusnya, karena masih nuansa liburan. Hari Kamis datanya yang keluar juga nggak penting-penting banget ya. Initial jobless claim, data labor market kan lagi nggak terlalu dipantau, karena Jerome Powell udah menekankan kalau dia lebih fokusnya itu kepada inflation untuk saat ini. Besok gimana? Ya hari Jumat ya, ISM Manufacturing PMI di sini. Udah gak ada lagi teman-teman, dan masih sehubungan dengan manufaktur, yang manakala negara Amerika itu kan bukan manufaktur ya. Kita bilang akar perekonomian mereka tuh dari service, bukan dari manufaktur. Jadi nggak terlalu impactful banget. So how's the impact on Bitcoin price saat ini? Bitcoin permasuk New York session, kita udah ngelihat ya pelan-pelan dia start crawling back untuk mereclaim level-level yang bisa dibilang cukup penting bagi Bitcoin. Dia berusaha untuk break dari exponential moving average 21, dan technically kalau kita pakai Fibonacci di sini ya kita masih punya resistance di $98.000 ya, merupakan level of Fibonacci 0,79%. Dan sebenarnya seperti yang saya sampaikan juga sih dari previous video update, mungkin saya sambil sekaligus cover sekali lagi ya ke teman-teman supaya punya gambarannya. Jadi gini guys, tadi saya sempat ada live singkat sih sama teman-teman di SAG. Saya menjelaskan
gimana kondisi kita saat ini sih ya, kenapa sebenarnya Bitcoin itu lagi berada dalam posisi dilema. Tapi kalau misalkan kita pengen ngelihat dia bullish, ada satu yang harus Bitcoin lakukan, dan itu mungkin akan sama dengan situasi seperti di bulan Januari tahun lalu, yaitu ketika Bitcoin di sini awal mulanya kan sama nih ya, ada drama-drama seperti flush out ya kan, ketika Bitcoin tiba-tiba dibanting, menyebabkan altcoins juga bisa dibilang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi akhirnya end up-nya apa teman-teman? End up-nya Bitcoin mengalami yang namanya structure shift. Walaupun hanya bersifat sementara, karena nggak lama berselang kita ngelihat Bitcoin finally successful mengalami yang namanya market structure shift. Itu terjadi di sini. Nah, kira-kira begini gambarannya guys. So if you take a look here, price creating yang namanya lower low, habis itu dia mengalami proses yang namanya inducement. Jadi dia create yang namanya pullback di sini, dia create lower low, habis itu dia mengalami inducement, baru kemudian menciptakan lower low yang baru. Nah, secara struktur kan ini high, ini low, ini high, ini low. Apa yang terjadi berikutnya? Bitcoin naik, menciptakan higher high yang baru. Nah, di sini adalah momen kita bisa katakan reversal terjadi dengan keadaan yang valid. Nah, kalau kita telaah teman-teman sekalian ya, memang dari segi price action mirip, tapi kan fundamentalnya berbeda. Kalau saat itu sell the news event gara-gara ETF disetujui. Kalau saat ini ETF-nya udah jalan, kan kira-kira begitu. Apa nih yang kira-kira bisa jadi katalis? Oh, mungkin dengan NFP minggu depan ya bisa jadi trigger awal yang baik teman-teman sekalian ya. But at the same time, if we take a look here, price ya intinya sudah mengambil salah satu level of liquidity. Nah, bedanya teman-teman, di sini kita ngelihat juga bagaimana dia successfully creating yang namanya higher high. Jadi after adanya higher high ini ya, kita lihat proses yang terjadi di sini ini bukan lagi liquidity sweep, tapi sudah mengalami yang namanya market structure shift. Karena secara body candle sudah valid teman-teman sekalian. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Price having an inducement. Ya, jadi kalau kita lihat nih harga turun, tetap dia berusaha untuk naik, but then kemudian failure dan dia drop lagi, creating yang namanya lower low. Di sini mengalami pullback, no lower low, and then kita ngelihat ada yang namanya liquidity sweep before price creating yang namanya lower low. Jadi pada proses ini ya kita bisa mengambil kesimpulan kalau Bitcoin tuh sukses loh menciptakan lower low. Kalau Bitcoin sukses create yang namanya lower low secara body candle guys. Ya, ini body candle nih. Kalau misalnya kalian mau debatkan saya, ini body candle juga tuh. Di atas body candle, di sini juga sama body candle. So technically ini valid. Even kalau kalian mau debatkan saya di sini, ya ini sama. Technically secara body candle sudah mengalami yang namanya market structure shift. Lebih kurangnya begitu. So, apa yang kita bisa antisipasi adalah kondisi high point ini adalah high point yang sangat krusial kalau Bitcoin mau reversal. Sama kayak yang 11 Januari saya tunjukin tadi, teman-teman sekalian, kembali ke Januari tahun lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman, Vin, tapi di sini lihat deh, ini kan ada falling wedge dan bla bla bla. Nah, teman-teman harus ketahui satu hal. Secara struktur ya, ini eksternal nih kita ngomongnya teman-teman. So, dia menciptakan lower low di sini. And then we have a pullback, dia create lower low, and then we have a pullback, kita create lower low, and then we have a pullback di sini, lalu dia menciptakan lower low. Nah, apa yang terjadi pada bullish candle ini guys? Ini adalah proses yang saya sebut dengan istilah inducement. Ya, jadi yang saya lakukan di sini adalah mengambil internal pullback-nya ini sebagai sebuah area atau sebagai sebuah range level yang sebelumnya cukup penting bagi pergerakan Bitcoin dan sudah berhasil di break. Maka pertimbangannya adalah fase retracement dari penurunan ini sudah resmi dimulai. Kira-kira begitu guys. Ya, kira-kira begitu. So, kalau misalnya kita katakan ini oke, sudah resmi dimulai nih Vin, berarti kita dalam tahap retracement. Apa yang bisa diperhatikan teman-teman? We have high point, we have low point. Kita pakai Fibonacci dari atas ke bawah. Nah, inilah area Fibonacci 0,79 yang saya maksudkan pada time frame daily tadi di 98.094 dolar. Dan teman-teman perhatiin,
Kalau Bitcoin technically successfully break dari area ini, kita bisa bilang ini sebagai valid market structure shift pada perspektif time frame 4 jam sekalipun ya, kita bisa katakan oke, ini confirm nih reversal pembalikan arah. Kira-kira begitu logiknya teman-teman. By the time itu terjadi, technically on the daily bias kita itu sama dengan Bitcoin menciptakan yang namanya higher high. Nah, ini mengulang pergerakan yang sama pada Januari tahun lalu. The moment dia mengalami market structure shift. Inilah konfirmasi terbaik yang dibutuhkan untuk kita melihat, dari sini ya teman-teman, untuk kita mengatakan atau kita mengkonfirmasi bahwa oke, Bitcoin siap nih untuk dia rebound dan rally lagi. Nah, sebelum itu terjadi, artinya teman-teman, si Fibonacci yang tadi saya tambahkan itu sifatnya masih berupa ancaman. Ya, masih berupa ancaman. Loh, kenapa gitu, Vin? Kenapa lo bilang itu sebagai ancaman? Guys, coba perhatiin. Nasdaq hari ini turun, S&P hari ini turun. Bitcoin itu naik sendirian. Dalam artian, what if Bitcoin naik hanya untuk mencari liquidity? Ya, gak ada salahnya Bitcoin mencari yang namanya extra buyers, guys. Buyers dari mereka yang FOMO, dari mereka yang bersedia untuk membeli di harga puncak. Dan ingat, if whales mau jualan, mereka butuh pembeli. Pembelinya dari mana? Dari mereka yang mungkin ngerasanya saat ini secara struktur dia sudah dalam keadaan bullish. Nanti teman-teman tanya, jadi apakah saat ini bullish itu salah, Vin? Enggak, guys. Di 1 hour kita bullish. Di daily pun, actually kita bullish. Hanya saja, saya memberikan warning kepada teman-teman bahwa we are not completely bullish unless Bitcoin bisa take over $100,000 itu. Ya, karena faktanya teman-teman sekalian, all of this movement adalah part of the correction. Bagaimana jika Bitcoin di sini memang butuh yang namanya koreksi lebih lanjut? Untuk apa? Ngambil likuiditas. Ya, jadi secara conclusion, Bitcoin kalau turun dulu ngambil liquidity dari low point itu, maka reboundnya akan lebih enteng. Kenapa? Karena Bitcoin melakukan hal yang serupa pada Januari lalu. Tujuannya ada sell the news event itu adalah untuk menarik lebih banyak liquidity. When there is a sellers, teman-teman, ketika ada orang bilang, oke, ini sekarang support becomes resistance ya. Ini support now becomes resistance, they sell more, ternyata malah dibeli. Ya, di sini meninggalkan atau memberikan yang namanya liquidity pada pasar. Nah, saat ini what makes people sell more? Apa yang bikin retail jualan lebih banyak? Ya, if Bitcoin have another rejection, itu aja. Nah, terus Vin, kalau misalkan Bitcoin langsung naik gimana? Iya, bagus. Artinya, whales doesn't need people to turn into sellers before mereka decide untuk start buyback. Atau mereka beli lagi. Artinya, demand dari whales atau institution client masih gede. Kira-kira begitu. Ya, so it's just idea bagaimana teman-teman bisa ngelihat kondisi ini tuh sebagai one of concern ya, dimana kita masih bisa ngelihat Bitcoin itu mengalami rejection kembali. So kalau misalnya saya tambahin di perspektif 4 jam, ada satu lagi yang harusnya saya tambahkan buat teman-teman lihat, yaitu kita punya yang namanya order block, dan order block itu juga memiliki liquidity sweep. Now, that's gonna be a strong order block. Sama halnya ketika buyers ya. Kalau misalnya kita bilang, Vin, berarti di sini strong order block dong. Yes, exactly. Ini yang bisa bantu Bitcoin naik. Karena sebelumnya saya sempat ada analisis kok di SAG ya, teman-teman. Jadi waktu tempo hari, saya bilang sama teman-teman sekalian, ya waktu itulah, udah lama ya. Sebenarnya pada saat before Januari ya. Ya masih Desember teman-teman tuh, jam 1 pagi. 31, saya bilang ini kalau dia break ya reclaim ya. Nah ini inducementnya. Jadi awal mulanya dari situ tuh kalau teman-teman lihat. Dan Anda bisa perhatikan Bitcoin somehow tetap respect dengan yang namanya si order block tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya secara struktur di time frame 1 hour, kalau kalian mengatakan bullish ya, I've been bullish sejak 31 Desember teman-teman ya. The moment dia claim area tersebut dan mengalami inducement, and guess what? It's
perfectly bullish ya, secara market structure bagus banget, creating higher high, higher low, and then sekarang ada higher high. Nah, bukan berarti sekarang saya ngajak teman-teman untuk bearish, saya cuma ajak teman-teman untuk lebih mengantisipasi bahwa in case kalian ngelihat Bitcoin mengalami reaction dan start to be bullish di lower time frame, either 15 menit, 30 menit, kalian lihat di situ ada rejection, abis itu impulsif banget, artinya kalian nggak kaget. Karena kita udah punya persiapan. Oh iya, memang Bitcoin wajar kalau mengalami rejection di situ. Ada resistance-nya, bukannya nggak ada teman-teman. Kalau dia di atasnya lautan lepas gitu ya, kayak setelah dia tembus ATH, nah ini saya nggak pusing gitu. Next resistance di mana kita nggak ada yang tahu unless kita pakai tools kayak Fibonacci dan lain sebagainya. Ya, kira-kira begitu guys ya. So that's gonna be the update for today, more or less-nya on Bitcoin. Ini juga market baru open. Saya kebetulan nambahin VWAP ya teman-teman. Saya anchored dari previous highest point-nya, dan kalau misalnya kita lihat dengan dia udah bisa claim begitu aja tuh sebenarnya udah cukup bagus ya. Kalau misalnya kalian tanya by the way soal anchored VWAP tuh gimana Vin, search aja guys ya VWAP di YouTube channel saya, nanti keluar di sini videonya. Saya udah menggunakan VWAP itu sejak 29 Agustus, tanggal bulan 8 tuh Agustus ya teman-teman ya, Juni, Juli, Agustus, bener. Sejak 29 Agustus saya udah bikin video how to-nya dan udah pakai sebelum dari itu. Jadi ya so far I think it's a good level ya I think for Bitcoin. Dan akan lebih baik lagi kalau again dia bisa claim $100,000, karena technically on the daily basis berarti kita juga closing di atas EMA 21. That's gonna be great. That's gonna be a good confirmation for the next rally on kuartal 1. Semoga saja kita bisa lihat itu. But again, if Bitcoin cannot close di atasnya, Anda sudah mengantisipasi itu. Jadi Anda nggak kaget in case Bitcoin butuh extra liquidity from this low point di level $90,000 lebih kurangnya. Oke, so itu semoga cukup jelas teman-teman sekalian ya. Be aware of any possibility dan jangan terlalu agresif dulu. Market juga masih santai sejenak ya kan. Ini juga baru opening, jadi gak ada salahnya untuk chill a bit guys ya, chill a bit ya. Baru hari ketiga di tanggal baru hari ketiga di bulan Januari 2025. So yeah, be patient guys. Okay, so God bless everyone. Have a nice Friday, have a nice weekend, and see you guys again very soon in the next altcoins update and live streaming. Cheers guys, bye bye.